Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi topik kita hari ini adalah invensi dan inovasi. Entrepreneurship, ya. Kemarin saya mengatakan kaitannya dengan penelitian dan komersialisasi, ya. Kemarin saya mengatakan bahwa entrepreneurship itu berkaitan dengan penelitian dan komersialisasi. Hari ini saya mengatakan entrepreneurship itu bersumber dari invensi dan inovasi. Oke, ya. Perhatikan lagi di sini ada dua kata yang akan sering kita gunakan, ya. Satu invensi, dua inovasi. Nah, invensi itu apa? Invensi adalah penemuan baru, gitu ya. Ini sederhana, ya. Pengertiannya, invensi adalah penemuan baru, ya. Tapi tentu ada tujuannya yang penemuan baru, hal-hal yang kaitannya dengan mempermudah kehidupan. Ya. Jangan hanya pertemuan saja, gitu kan. Penemuan yang lama tadi saya katakan, ya, teknologi kalau kita anggap revolusi 0.0 itu adalah teknologi mikroba. Itu sebagai contoh pembuatan keju, cuka dan sebagainya itu udah lama sekali. Berarti itu bukan bukan baru. Ya. Tetapi kalau itu bisa membuat yang ini, ya itu bisa kita katakan baru. Kalau 0.0 jelas, kita belum tahu itu mikroba itu seperti apa. Ya. Tetapi kita sudah bisa memanfaatkannya. Ini contoh pembuatan keju, ya. Itu tahun 1000-an begitu udah, ya. Bahkan sebelum 1000-an sudah tahu orang cara membuat keju, memanfaatkan mikroba itu. Tapi seperti apa makhluk yang dimanfaatkan itu belum pernah tahu, kan. Sekarang udah tahu kita seperti aspergillus, gitu kan. Oh, seperti ini dia, kerjanya seperti ini sekarang. Kalau zaman itu belum. Jadi sekarang pun masih kita bisa pakai dalam rangka memperbaiki ini. Karena pengetahuan kita terus bertambah. Oke, invensi adalah penemuan baru. Itu yang paling penting, ya. Istilahnya di sini adalah penemuan baru. Nah, inovasi ini, ya. Inovasi adalah adopsi penemuan, ya, penemuan baru ini oleh mekanisme pasar. Invensi, penemuan baru, inovasi itu adalah adopsi penemuan baru ini oleh mekanisme pasar. Inovasi dikatakan kadang-kadang kaitannya dengan produk, kaitannya dengan proses. Tapi sebenarnya tidak, ya. Dia sudah kita jelaskan tadi, bisa kaitannya dengan orang, kaitannya dengan organisasi, juga kaitannya dengan dokumen. Jadi yang jelas sekali di sini sebenarnya. Kaitannya dengan produk, kaitannya dengan proses. Oke, ya, perhatikan bahwa ini sumber dari entrepreneurship. Harus ada invensi, lalu lanjut ke inovasi. Nah, ini yang kemarin, ya. Ini entrepreneurship bersumber dari invensi dan inovasi. Ini entrepreneurship berkaitan dengan penelitian dan komersialisasi. Penelitian, nah yang kemarin ya. Penemuan juga, ya. Tapi di sini penemuan yang kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Komersialisasi sama, ya. Kalau di sini dikatakan adopsi sebuah penemuan oleh mekanisme pasar. Kalau di sini, ya, pemindahan hasil penelitian ini tadi, ya, dari laboratorium ke pasar. Jadi dari skala laboratorium menjadi skala pasar. Penelitian ini sebenarnya udah produksi skala
laboratorium. Komersialisasi dia sudah skala pasar. Jadi sama, dua hal ini ada. Di sini kita memunculkan istilah invensi dan inovasi, di sini kita memunculkan istilah penelitian atau komersialisasi. Nah, kalau kita rumuskan lebih sederhana lagi ini sebenarnya. Jadi entrepreneurship, ya, makanya ini seolah bolak-balik begitu saja ya. Tapi yang penting bagi kalian itu bahwa entrepreneurship itu ya, harus terkait yang namanya penelitian dan komersialisasi. Penelitian, penemuan. Komersialisasi ke pasar. Yang ini tadi saya katakan, ini ya, entrepreneurship bersumber dari invensi dan inovasi. Ini, makanya kita bisa katakan inovasi, ya, itu adalah invensi. Nah, ini sederhana sekali rumusan ini, tapi rumusan ini berasal dari Dewan Riset Nasional ya. Dulu kita punya yang namanya Dewan Riset Nasional. Dewan Riset Nasional ya memperdebatkan apa sih itu inovasi. Keluarlah rumusan bahwa inovasi itu adalah invensi tanpa ditambah komersialisasi. Ini rumusnya ya. Inovasi itu adalah invensi ditambah komersialisasi. Nah, inovasi dan investasi sebenarnya udah satu. Ketika kita bicara inovasi, berarti dia sudah ada invensinya, ada komersialisasinya. Jadi mudah-mudahan kalian sudah agak hati-hati bicara sekarang ya. Hati-hati. Ketika misalkan bisa menemukan cara membuat menggoreng pisang sehingga pisangnya enak banget misalnya ya. Kalian punya penemuan cara ya menggoreng pisang sehingga pisangnya enak banget misalnya. Ini sekedar contoh ya. Itu ya, apakah sudah masuk ke entrepreneurship? Jawabannya ada belum ya. Karena itu baru penelitian. Apakah sudah masuk inovasi? Belum. Karena itu adalah baru invensi. Jadi ada satu kata kunci yang jangan pernah lupa ketika bicara komersialisasi, ya. Entrepreneurship ataupun inovasi, yaitu kata komersialisasi. Jadi jangan pernah lupa, baru dikatakan entrepreneurship ketika penemuan itu sudah dikomersialisasi. Baru dikatakan inovasi kalau invensi atau penemuan itu sudah dikomersialisasi. Jadi sebenarnya kalau melihat ini, entrepreneurship itu sama, ini yang perlu ditekankan ya. Hanya berbeda sudut pandang saja. Ya. Jadi entrepreneurship itu sama dengan inovasi. Nah, yang perlu kalian ketahui di sini, penelitian adalah penemuan, invensi adalah penemuan. Baru bisa dikatakan inovasi atau baru bisa dikatakan entrepreneurship. Kalau orangnya technopreneur ya, kalau di sini orangnya inovator ya kan. Kalau sudah ada komersialisasi. Ya. Saya contohkan seperti pisang goreng tadi. Ya. Pisang gorengnya mungkin ya, enak banget, tetapi ketika ada orang mau beli pisang goreng itu nggak ada. Ya. Di mana sih belinya? Tidak ada, ya. Karena baru dikerjakan di rumah atau baru dikerjakan di lab. Ya. Berarti belum dikomersialisasi. Yang demikian belum kita sebut inovasi. Yang demikian belum kita sebut sebagai technopreneurship. Karena belum ada kata komersialisasi. Kelemahan Indonesia itu adalah di ujung ini. Mengkomersialisasikan
hasil penelitian atau mengkomersialisasikan hasil invensi. Saya teruskan, ini saya contohkan. Ya. Ini ada beberapa contoh invensi, ya, invensi. Ya. Jadi ini dosen, contoh dosen melakukan penelitian. Ada hasil penelitiannya, ada laporan penelitiannya, ditulis di jurnal misalnya ya. Nah, sampai di situ itu baru hasil penelitian atau bisa kita katakan hasil invensi. Sama ya. Hasil penelitian atau hasil invensi. Ini contoh ya. Ini bahkan ya oleh dosen ini sengaja saya contohkan, ini saya ambil dari hasil penelitian dosen THP, bahkan sudah dipatenkan. Ya. Jadi hak patennya ada pada dosen THP ya. Ini contohnya. Kalian bisa sengaja saya ambil ini, misalkan contoh ini, paten mengenai penambahan ubi jalar ungu dalam pembuatan es krim susu kambing Etawa. Ini adalah penelitian ya, karena melihat pengaruh ya penambahan ubi jalar, tentu saja ada pengaruhnya ketika membuat es krim dari susu kambing. Selama ini belum ada yang melakukan ini, ya kan? Penemuan baru ya, karena belum ada. Ya. Penemuan baru yang dilakukan oleh dosen THP, sehingga karena baru ya boleh dipatenkan. Tapi ini contoh invensi, ya. Contoh invensi artinya belum ya hasil penelitian dosen ini tadi, walaupun dia sudah sampai ke paten, ya, tapi dia belum dikomersialisasi, sehingga belum bisa disebut technopreneurship ataupun inovasi, karena ujungnya ini kan belum. Contoh yang lain misalkan paten mengenai beras Saiger. Ini Pak Beki ini kan. Pak Beki sudah mendapatkan paten mengenai pembuatan beras Saiger. Tapi belum sampai ke komersialisasi. Kemudian yang ini ada lagi minuman kombucha pulpa kakao. Tapi ini baru sekali lagi baru sampai ke hasil penelitian yang memang sudah mendapatkan paten. Jadi tetap saja merupakan hasil invensi. Contoh lain, ini ya paten banyak itu ya. Nah, kalau kita lihat sekali lagi bahwa, nah ini ya paten Habibie itu sudah komersialisasi, sehingga invensinya Habibie ya itu sudah bisa disebut sebagai inovasi atau Habibie bisa disebut sebagai technopreneurship. Kadang-kadang dikatakan begini, aplikasi atau penerapan hasil penelitian, hasil invensi ini menjadi komersialisasi, itu kalian mungkin sering dengar istilah hilirisasi. Ya. Hilirisasi, ya, sering mendengar kata itu. Ya. Bagaimana hasil-hasil penelitian atau hasil-hasil invensi ini diterapkan. Jadi bagaimana penemuan-penemuan baru ya, ini digunakan, dimanfaatkan. Nah, itu yang seringkali dikatakan dengan istilah hilirisasi. Nah, kenapa? Nah, ini pertanyaannya itu ya. Pertanyaannya ya, penemuannya sudah ada tapi tidak pernah lanjut ke pasar. Kenapa? Ya, jawabannya ini sangat mendasar, ya, sangat mendasar. Tapi saya kembalikan ke atas, boleh dicatat jawabannya kan, agar ini berbekas di diri kalian. Jawabannya ini kenapa? Dari penemuan-penemuan baru, ya ini ya, perhatikan ya, agar tidak terulang lagi, atau paling tidak suatu saat kalian tidak seperti itu.
bagaimana agar penemuan-penemuan baru ini penemuan baru, ya. Tapi tidak pernah berlanjut ke komersialisasi atau tidak ada hilirisasinya. Nah, kenapa? Saya bisa mengatakan satu hal sebenarnya, kebutuhan pasar. Jadi apa sebenarnya maksudnya yang benar, yang maksud saya itu? Karena ketika kita memunculkan suatu ide jadi mestinya ketika kamu akan melakukan suatu penelitian, jadi belum ya, sudah berpikir bahwa penelitian yang akan kamu lakukan itu dalam rangka menjawab kebutuhan pasar. Apa artinya? Setelah penelitian kamu lakukan, selesai penelitian, ada hasil penelitiannya kan? Ada invensinya. Nah, karena tadi memang dibuat oleh berdasarkan kebutuhan pasar, hasil penelitian kamu itu laku dijual. Jadi bahasa lain dari technopreneur ini. Ya. Jadi kalau kalian punya ide, ide usaha nanti, dia harus menjadi usaha nyata. Usaha nyata itu berarti dia komersialisasi. Ide usaha, ide itu adalah invensi tadi. Jadi kalian akan bisa mendapatkan gelar katakanlah technopreneur kalau peluang usaha di sini itu kalian buat berdasarkan hasil penelitian atau hasil riset. Inovasi itu adalah senjata untuk memenangkan kompetisi. Jadi udah tingkatan paling atas itu sebenarnya ya. Jadi kalau kita memang daya inovasinya tinggi, maka kita akan memenangkan segala macam persaingan. Jadi itu ya, inovasi adalah senjata untuk memenangkan persaingan. Saya kira sudah cukup jelas mengenai invensi, inovasi, juga technopreneur, sehingga kita bisa lanjut ke kuliah yang ke depan, itu mulai menggali ide-ide yang ada di otak kalian. Dan itu spesifik. Ya. Tidak diajari, tetapi kalian sendiri yang menelurkan ide yang keluar dari otak kalian. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Ya, saya akhiri. Ya, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.